Oke, selanjutnya kita bakal bahas gimana nih cara bikin atom atau suatu benda ya. Gimana cara bikin benda itu tuh jadi bermuatan ya. Awalnya netral jadi bermuatan. Kita review dikit ya. Kalau misalkan dia itu berbeda jenis muatannya antara muatan proton dan dia bakal tarik menarik. Kalau misalkan dia sesama jenis nih muatannya, ya mereka bakal saling tolak menolak gitu ya. Oke. Nah, jadi ya udah yang pernah kita lakuin nih, ini ya gosokan ya teman-teman ya, digosok gitu ya. Gesekan ya, gosokan atau gesekan. Kalau gosokan kan dia gesekan yang berkali-kali gitu ya, yang Nah, jadi ada tiga nih sebetulnya selain gosokan, ada konduksi sama induksi. Gosokan ini dia tuh adalah cara lain dari konduksi sebetulnya. Kan konduksi sentuhan, gosokan kan lewat sentuhan juga, tapi dia tuh kayak lama gitu, sambil digesek-gesekin gitu ya. Kalau induksi dia cuman didekatkan doang gitu ya. Bedanya apa nih ketiga cara ini? Oke, kita bahas satu-satu dari konduksi dulu teman-teman ya. Nah, konduksi ini dengan cara apa? Dengan cara sentuhan gitu ya. Katakanlah di sini ada benda A, di sini ada benda B. Nah, benda B-nya ini netral ya, karena jumlah protonnya ini sama dengan jumlah elektron, which is ini 4 sama dengan 4 ya jumlahnya totalnya ya enggak? Kalau yang A ini ya ceritanya udah jadi benda bermuatan positif ya, jumlahnya nih 5. Terus ya udah ini kita dekatkan nih. Ya, kita dekatkan, kita tempelin ya, kita tempelin. Kita tempelin, apa yang terjadi? Ya udah, ini coba lihat. Muatan negatifnya dia bakal meluncur ke ujung sini nih, ya. Dia bakal langsung berpindah ke benda A, si elektron dari benda B. Lalu coba deh lihat nih, muatan positif di benda B, dia bakal menjauh. Kenapa? Karena dia lihat, waduh, ini mah sama cowok, nggak mau deket-deket Kalau misalkan muatan negatif, justru dia bakal ketarik, dia bakal berpindah menuju benda benda A. Sehingga apa yang terjadi? Ya udah kan, jadi muatan negatif kan dia bakal sepenuhnya berada di benda A kan. Terus kalau misalkan kita pisahkan lagi, ini bakal bersifat permanen nih. Jadi benda A ini, benda B yang awalnya netral, dia menjadi bermuatan apa? Positif, karena ya udah elektronnya hilang semua gitu ya, pada pindah ke A gitu ya. Tapi kalau yang A gimana nih? Dia apakah menjadi netral atau tetap muatan positif? Coba kita lihat. Tadi muatan A itu jumlah protonnya ada 5. Ya, ini pun tetap 5 ya, teman-teman ya. Tapi elektron yang berpindah kan ada 4 ya enggak elektronnya. Berarti gimana dong? Ini sama nggak jumlahnya? Ya nggak sama ya. Oh, berarti benda A juga ya tetap sama-sama muatan positif. Tapi muatannya itu tuh menjadi lebih kecil karena hadirnya muatan-muatan elektron gitu ya. Partikel elektron gitu, sorry ya. Jadi ya yang A tetap muatan positif, yang B juga tetap muatan positif ya. Gitu ya. Itu cara konduksi. Terus gimana nih kalau misalkan yang induksi? Nah, kita bahas yang induksi dulu ya. Jadi ini pun sama ya, ada benda A, ada benda B. Tapi kalau pas kita dekatkan, nggak kita tempelin, hanya ya udah mendekat aja. Mungkin ini jaraknya tadi awalnya sekitar berapa dah? Ini 1 atau 50 cm kali ya. Terus kita dekatkan jadi berapa nih? Jadi 2 cm deh gitu, ada jaraknya gitu ya. Nah, terus apa yang terjadi? Ya teman-teman bisa lihat di sini nih. Yang awalnya di B ini dia seimbang nih posisinya, nyantunya aja kayak selang-seling. Pas dideketin sama benda A yang bermuatan positif, ini si elektronnya dia malah ke pojokan nih, dia mendekat nih, pengen pengen mendekat dia ke positif, tapi dia nggak bisa mendekat. Kenapa? Ya karena ini cuma didekatkan, nggak ditempelin, jadi cuma mentok sampai sini doang gitu. Tapi kalau muatan positif, ya dia juga sama menjauh juga gitu ya, karena tahu ini sama jenisnya gitu ya enggak. Jadi udah kayak gini. Nah, terus apa yang terjadi kalau misalkan, jadi ini udah tahu ya, jadi ya muatan negatifnya, partikel elektronnya dia bakal mojok mendekati positif, tapi nggak berpindah ya. Terus apa yang terjadi kalau setelah dijauhkan? Kalau misalkan ini benda A dan B-nya dijauhkan kembali, ya dia nggak sama kayak konduksi. Konduksi kan dia permanen nih A-nya karena elektronnya berpindah. Tapi kalau misalkan ini dijauhkan kembali, ya udah ini kembali normal juga nih A dan B-nya. A dan B-nya ya kembali normal, yang dimana B-nya tetap ya, ini sebetulnya benda B juga dia netral ya, tapi cuman pergerakannya aja yang berubah. Tapi setelah dijauhkan, ini benda B-nya, si elektronnya dia kembali lagi ke posisi awal. Begitu juga dengan proton gitu ya, katanya proton, wah udah nggak ada lagi nih sejenis, ya udahlah balik ke posisi masing-masing. Kata elektron, ya udah nggak ada lagi nih protonnya, ya udah deh balik ke masing-masing aja deh gitu ya. Jadi kayak gini ya. Ini yang pertama. Terus yang gimana yang kedua nih? Jadi ada dua kondisi ya. Ini kondisi pertama, sekarang yang kondisi kedua. Kalau kondisi kedua ini, misalkan ini ceritanya nih masih didekatkan ya, ini jaraknya masih 2 cm tadi ya.
Ceritanya masih proses pendekatan, didekatkan antar batangnya A dan B. Terus benda B tiba-tiba kita belek, kita tebas gitu ya, kita tebas, kita tebas seng gitu ya. Sehingga kan jadi kebelah dua ya enggak? Nah, pas kebelah dua, jadi benda B yang pertama ini dia menjadi benda bermuatan negatif dan benda yang kedua dia menjadi bermuatan positif. Jadi itulah ya untuk proses induksi gitu ya. Bahkan ini kalau dijauhin juga karena udah kita potong ya, elektron gimana lagi nih dia mau bersatu lagi sama proton di benda B ya, udah dibelah juga jadi benda B yang bagian pertama dia jadi muatan negatif, yang kedua dia menjadi muatan positif gitu teman-teman ya. Itu dia dengan cara induksi. Nah, terus digosok nih. Kalau digosok ya kita udah pada tahu ya teman-teman ya, kayak menggosok rambut sama rambut. Pertanyaannya kita tahu kalau misalkan benda itu bisa mengalami reaksi statis karena si elektronnya dia berpindah gitu dari benda satu ke benda yang lainnya. Tapi kalau digosok kayak gimana? Gimana kita bisa tahu kalau misalkan rambut sama penggaris itu tuh elektron yang mana sih berpindah? Apakah dari penggaris atau dari rambut yang ke penggaris? Nah, teman-teman bisa lihat di deret ini nih, deret triboelektrik. Nah, ya, oke. Nah, di sini nih. Di sini kalau kita lihat, lihat nih tulisan oranye sama yang ini ya, sama hijau gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini kalau misalkan yang oranye, tulisannya apa nih? Sukar. Sukar memberi elektron. Maksud sukar itu apa? Wah, hitam kurang jos nih. Kalau sukar itu artinya apa? Dia susah ya, susah, sulit. Sulit buat ngasih elektron. Tapi di bagian deret bawahnya, yang paling bawahnya ini mudah. Berarti ya ini dia enak banget buat nge-share, buat ngasih elektron gitu ke benda lain ya. Jadi ketika list-list benda, deret benda ini semakin dia mendekati ke sukar memberi elektron ya berarti dia semakin sulit ngasih elektron. Ya sebaliknya kalau misalkan deret bendanya itu semakin mendekati ke mudah keterangan ini mudah memberi elektron berarti bendanya semakin enak buat ngasih elektron. Contoh, berarti di sini yang mana nih yang paling susah ngasih elektron? Ya teflon gitu ya. Teflon yang paling susah ngasih elektron. Paling mudah ngasih elektron yang mana? Ya tangan yang sangat kering gitu ya. Terus kalau misalkan kita bandingin nih, misalkan karet, karet sama kaca. Kira-kira mana yang lebih enak? Misalkan karet kita gosokin sama kaca. Kira-kira elektron yang mana yang bakal berpindah dari kaca ke kaca atau kaca ke karet? Ya jawabannya kaca ke karet ya. Kenapa? Karena kaca di sini dia mudah memberikan elektron. Sehingga apa yang terjadi kalau kaca ngasih elektron? Ya kaca itu menjadi bermuatan positif, sedangkan karet dia menjadi bermuatan negatif karena dia menerima elektron ya. Oke sip. Benda menjadi bermuatan positif karena elektronnya dikasih. Benda menjadi bermuatan negatif karena dia menerima elektronnya dari benda lain gitu ya. Misalkan contoh nih, tadi kayak rambut sama plastik gitu ya. Rambut manusia. Nah, ini rambut manusia ya. Rambut manusia. Awalnya netral ya. Ini ya. Terus kalau penggaris itu dia dari plastik ya, ada nggak plastik ya di sini ya? Coba kita lihat. Nah, plastik pembungkus deh kali ya. Ya, kita ambil yang plastik pembungkus aja gitu ya. Plastik gitu ya. Nah, kan ada interaksi nih ya sama penggaris. Kira-kira elektron yang mana nih yang bakal berpindah? Apakah dari rambut ke plastik atau plastik ke rambut? Ya, berarti elektron yang berpindah itu dia dari rambut manusia ke plastik. Oke? Di sini posisinya plastik itu dia menerima elektron, rambut manusia melepas elektron. Kalau dia melepas elektron, berarti dia kelebihan proton dong. Kalau plastik menerima elektron, berarti plastik itu dia menjadi bermuatan negatif. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Ini tinggal di pelajari aja, tapi ada rangkuman khusus gimana yang sering umum keluar di soal nanti kakak bakal share ya apa aja gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyain nanti kita diskusi di